Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum tidak akan pernah ada namanya keluarga sebelum berumah tangga, dan tidak ada rumah tangga sebelum menikah. Jadi menikah ini menjadi keharusan agar keluarga meraih keberkahan di dalam bingkai kesucian niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meraih keberkahan. Kenapa? Karena memang ada di antara orang-orang itu yang mungkin dalam tanda kutip berkeluarga begitu, tapi tanpa melalui proses pernikahan, kumpul kebo gitu ya, nyanak dan sebagainya. Dan ini efeknya luar biasa ya, efeknya mengerikan ketika sampai belum menikah kemudian sudah terjadi kumpul gitu ya, istilahnya satu atap, satu rumah dan sebagainya, sampai akhirnya sedikit saya cerita ya, kemarin itu saya didatangin sepasang suami istri yang baru ketahuan ternyata wanita ini lahir duluan, bukan hamil duluan malah ibunya. Ini sudah lahir baru orang tuanya menikah. Dari situ jelas ayahnya tidak boleh jadi walinya. Namun karena pernah anak ini sudah siap-siap menikah, kemudian sudah persiapan, sudah ada wedding organizer dan sebagainya, sudah ambil habis puluhan juta, karena ayahnya sebenarnya tahu bahwa saya tidak berhak menikahkan, maka ayahnya tidak mau menikahkan. Si pihak laki-laki akhirnya bertanya-tanya, kenapa tidak mau menikahkan, mau ada ayahnya. Akhirnya diselidiki dan akhirnya membatalkan nikah. Sementara akhirnya laki-laki yang kedua ini tidak ada proses seperti itu, karena ayahnya mungkin pengalaman, mbok nanti gagal lagi anak saya, akhirnya menikahkanlah. Namun akhirnya kejadian demi kejadian sampai akhirnya terjadi satu hal yang akhirnya ketahuan bahwa tidak hanya hamil, tapi ini sudah kayak bahasanya kumpul kebo atau bahasanya gitu ya, umumnya masyarakat mengatakan begitu, sudah bercampur seakan-akan berkeluarga sampai punya anak, anaknya juga sudah keluar sampai 6 bulan di luar, baru diproseslah pernikahan mereka. Sehingga pernikahan dua sepasang suami istri kemarin itu ya boleh dikatakan tidak sah. Dan ini akhirnya tidak ada keberkahan, ada ribut, kenapa ribut terus, kenapa ini, sampai akhirnya nanti ini setelah ini saya menjadi saksi untuk nikah ulang. Jadi ini kita meraih keberkahan karena ibadah. Pernikahan itu ibadah, sehingga harus dilalui dengan cara-cara yang benar ya. Dan ini tidak hanya sekarang kejadian di luar negeri atau non muslim gitu ya, yang model kumpul begini ya, tapi mungkin sebagian yang mengatasnamakan Islam juga sudah demikian gitu ya. Dan setelah saya cerita begitu, kemudian ada yang curhat lagi, ternyata saya pun begitu gitu kayaknya, karena istri saya itu dari akte kelahiran sama akte nikahnya orang tua itu selesainya sekian bulan saja gitu.
akhirnya terbuka banyak dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang kenapa sih tidak baik-baik saja? Ya demikian, karena prosesnya demikian sebagian ya. Sehingga sebenarnya menikah adalah untuk mengakhiri kata lajang, penanda akhir dari semua hal yang sifatnya sendiri, yang sendiri itu telah sekarang terisi oleh sebuah nama, bersama suami, bersama istri gitu ya. Nah, sepasang suami istri ini mengikat janji atas nama Allah SWT ini, atas nama Allah ya, untuk membina rumah tangga, untuk beribadah yang paling panjang, untuk menyempurnakan agama, itu separuh agama di sini. Maka hari-hari kemudian bergerak gitu ya. Lembaran kosong, sekarang ada catatan-catatan kerja besar sepasang suami istri. Kerja bersama-sama, kerja besar yang dirancang dalam rangka menanamkan kebaikan amal solih. Sampai Rasulullah mengatakan ini separuh agama, karena banyak sekali amal-amal soleh yang bisa diraih ketika berumah tangga. Amal soleh mungkin tidak hanya berupa hal-hal yang kita kerjakan dengan bahagia. Mungkin ada hal-hal yang kita rasakan sepertinya tidak membahagiakan, tapi itu juga amal soleh. Apa? Sabar. Maka kadang-kadang kisah yang dicatat oleh sepasang suami istri itu ada bertabur bunga penuh kenikmatan, penuh keindahan, atau mungkin juga rasanya seakan-akan penuh dengan penderitaan. Bahkan ketika kita mengikuti sirah ya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dengan segala kenikmatannya, setelah kemudian menikah masih kemudian ada satu kenikmatan, kemudian ada tugas kenabian, kemudian sampai orang tetap mengatakan seakan-akan hidupnya menderita, seakan-akan. Namun karena punya visi ke depan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi hal yang kecil sebenarnya. Hal-hal yang mungkin sebagian orang mengatakan itu menderita, tapi bagi orang-orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam, itu hal yang ringan karena ada janji yang begitu besar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seakan-akan menderita, asalkan semua bermuara menambah keimanan tidak apa-apa. Asalkan ujungnya nanti masuk surga tidak apa-apa. Harusnya begitu. Tidak mungkin rumah tangga itu semuanya sesuai kita, bahagia gitu. Pasangan kita yang begini, semua sesuai kita, anak kita yang begini, nggak mungkin. Terus kalau nggak dapat pahala sabar, kita dapat pahala yang mana? Karena ada visi dalam hidup kita, cita-cita masuk surga yang kadang melalui jalan-jalan kerikil-kerikil, lubang-lubang yang mungkin penuh hal-hal yang tidak kita sukai, dan memang itu begitu. Hufatil jannah bil makarih, dikelilingilah surga itu dengan sesuatu yang mungkin kadang kita nggak suka. Termasuk di dalam rumah tangga adalah hal yang kenapa pasangan saya begini, kenapa anak saya begini, tapi tetap dipertahankan, tetap dijalani hari-harinya, karena sekali lagi ujungnya muaranya adalah masuk surga. Berikutnya, rumah tangga ini ibarat satu kendaraan menempuh satu perjalanan ya. Maka seluruh anggota keluarga itu ya ada ayah ibu, berarti ada driver, ada navigatornya, anak-anaknya dari penumpangnya itu kan. Jadi orang tua mengumumkan rencana, memiliki rencana, kemudian mengumumkan kepada anggota keluarga mau kemana, kira-kira lama perjalanannya seperti apa, perlu bekal apa saja. Ini penting ya, berapa yang harus dibawa bajunya,
makanan apa saja dan sebagainya, enak untuk menuju suatu tempat. Lah ini menuju surga, ayo berbekal gitu. Dan ini tidak lama kok, masing-masing ada yang sekian tahun, ada yang 60 tahun dan sebagainya, dan yang nyampe gitu. Nah, harusnya demikian. Namun sayang, sebagian potret rumah tangga muslim itu sebagian mungkin ya dalam tanda kutip memprihatinkan. Rumah tangga kendaraan melaju tanpa arah tujuan, asal senang di dunianya, nggak peduli halal haram. Sebenarnya berarti nggak punya tujuan visi keluarga muslim yang surga itu. Sementing sekarang ini dirasakan happy gitu. Jadi akhirnya nggak punya tujuan besar, nggak punya tujuan cita-cita yang mulia tinggi gitu. Hanya sesaat saja rendah di dunia itu. Pokoknya kesenangannya entah halal haram nggak peduli, ditabrak saja, sementing dapat duit, makan, senang-senang. Jadi tak ada tujuan tuh. Maka anggota keluarga yang di dalam rumah tangga seperti itu mungkin terayun dalam kehambaan dan kebingungan. Persepsinya berbeda-beda masing-masing. Kalau rumah tangga seperti itu bagaimana? Mungkin kacau perjalanannya. Sebuah kendaraan dengan seorang sopir dan sekian banyak penumpang yang tidak mengerti kemana tujuan akhir dari kendaraan yang mereka tumpangi. Ya, sendiri-sendiri. Dalam 24 jam beraktivitas seseorang ini paling tidak mungkin separuh lah ya, bisa jadi 2/3 atau separuh ya, adalah kehidupan kita bersama keluarga, bersama pasangan. Beberapa kejadian kita mungkin pernah gagal ujian, pernah gagal saya ujian sekolah, ujian kuliah beberapa kali gagal gitu ya, nggak diterima di Undip, nggak diterima di sini gitu. Akhirnya saya kuliahnya di swasta, pernah gagal. Saya tes wawancara, atau mungkin saya pernah istilahnya tidak diterima melamar kerjaan awal gitu ya, pernah barangkali gitu ya. Atau tidak pernah, mungkin gagal menjuarai lomba, pernah kalah memenangkan tender proyek dan sebagainya. Namun harusnya gagal seperti itu tuh masih ringan lah. Dibanding apa? Dibandingkan dengan hilangnya kebersamaan dengan anggota keluarga. Menyesal telah melewatkan kesempatan bercengkrama dengan anak-anak, dengan pasangan, sekedar ngobrol ringan tentang aktivitas sehari-hari yang remeh-temeh, mungkin ya kadang diulang-ulang. Hal-hal yang beberapa saya menyampaikan status adalah penting ngobrolin sesuatu yang nggak penting gitu ya. Adalah penting ngobrolin sesuatu yang nggak penting, kayaknya nggak penting tuh, tapi akhirnya suasananya menjadi ada kedekatan-kedekatan. Nah, kebersamaan ini yang mungkin sekarang hilang, malah ngejar sesuatu yang semu sebenarnya. Harusnya keluarga adalah tempat yang paling nyaman untuk seluruh anggota keluarganya. Harus paling nyaman. Oleh karena jangan sampai ya biarkan anggota keluarga kita menjauh dari kebersamaan. Jadikan kebersamaan di akhirat sebagai cita-cita mulia. Inilah kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Jadi inilah visi keluarga muslim ya. Visi keluarga muslim itu harus ada cita-cita di akhirat. Dan bila waktu tiba, malaikat maut menjemput kita,
tangisan keluarga mengiringi, ada dimandikan, dikafani, disolatkan. Lalu tibalah saatnya kita diantarkan oleh seluruh handetolan ke pemakaman. Setelah dikubur, makanya tinggal bersama amal soleh yang kita bersama-sama dengan keluarga itu, bersama-sama dengan pasangan, bersama dengan anak kita kumpulkan itu. Dan ternyata teman-teman kita yang selama ini bersama-sama ngaji hari ini bareng-bareng seperti ini, ketika ada yang meninggal, kemungkinan ya maksimal 1 bulan masih ingat. Tapi keluarga sebenarnya paling lama, pasangan kita dan anak-anak kita yang paling mungkin masih mendoakan. Tapi kadang-kadang malah kenapa kebersamaan keluarga, dan tidak hanya bersama untuk hal-hal yang remeh ya, tapi berlomba saling ingetin, saling mengingatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ya. Jadi ajaran Islam ini memberikan gambaran yang sangat rinci, detail, ya. Tidak hanya kehidupan dunia yang hanya akan dilewati, tetapi nanti ada kehidupan akhirat, keabadian yang merupakan buah dari usaha kita yang di dunia yang mungkin dalam tanda kutip menipu ya, yang dalam tanda kutip menyelokan, yang dalam tanda kutip kita terkagum-kagum gitu ya atas pencapaian seseorang, kok hebat banget seperti itu, tapi mungkin kita kadang kurang terkagum-kagum proses hijrahnya seseorang gitu ya, kemudian balik, kemudian akhirnya menjadi seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya kita iriin gitu ya, khibtoh itu. Jadi sebagian manusia kita semuanya tertipu, terjebak pada kefanaan dan ya kefanaan hidup yang umumnya nih contoh ya, lama nggak ketemu nih, hebat kamu sekarang udah sukses ya. Itu secara tidak langsung kan kita mengeluh-elukan, memprioritaskan dunia. Sukses yang dimaksud itu adalah biasa, mungkin temannya punya mobil, mungkin temannya punya jabatan gitu ya, tapi jarang masya Allah kamu sekarang sudah sukses ya, kamu sekarang hijrah, sekarang pakaianmu begini, sekarang masya Allah dulu kamu sukanya dugem bahasanya gitu ya, sekarang begini gitu ya. Jarang. Jadi kita pun masih terjebak, pembicaraan itu terpengaruh pada dunia gitu ya, mati-matian ngejar sesuatu yang nanti tidak akan dibawa mati. Padahal dan dikira itu puncak kenikmatan, dikira betul itu banyak ujian di situ. Jadi Islam sesungguhnya mengajarkan agar muslim memiliki sifat akhirat, tidak hanya untuk setiap individu, bahkan Islam mengajarkan penganutnya untuk membangun visi keluarga muslim yang berorientasi akhirat. Dari mana nih ayat-ayatnya yang menunjang ke sana? Ya, salah satunya mau saya sampaikan, yang ini merupakan doa surat Al-Furqan 74, tapi ini doa-doa yang senantiasa kita panjatkan hari-hari. Di antara doa-doa yang kita panjatkan untuk mendapatkan pasangan dan keturunan yang luar biasa dengan bagaimana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, yang berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Kalau istri yang, kalau perempuan yang berdoa, suami-suami kami, itu pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Coba direnungkan doa ini. Ya, yang pertama itu mendahulukan pasangan
baru kemudian menyebutkan keturunan. Jadi istri yang baik atau jadi ibu yang baik, istri yang baik. Jadi ayah yang baik atau jadi suami yang baik, jadi suami yang baik. Pertama, ayat ini mendahulukan itu. Insya Allah nanti urutannya pas. Jadi mendahulukan pasangan. Ya. Bagaimana suami itu mendahulukan pasangannya, membahagiakan istrinya dan sebagainya, perlakuan yang sebaik-baiknya. Bagaimana juga istri menghormati, ya, mentaati suaminya dan sebagainya. Insya Allah kalau ini sudah dalam artian suami jadi qurratu ayunnya istri, istri jadi qurratu ayunnya suami. Artinya yang selama ini kemarin kita bahas adalah harmoni, keluarga suami istri harmoni, maka akan bersama-sama mendidik anak yang jadi punya anak yang qurratu ayun lebih baik, lebih memungkinkan. Karena urutan ayat begini, akan sedikit kesulitan jika suami istri belum harmoni, masing-masing belum jadi qurratu ayun untuk punya anak yang qurratu ayun. Yang pertama tentang itu. Yang kedua, mendahulukan doa, ya, qurratu ayun, penyenang hati kami. Baru kemudian berbunyi doa, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada yang kebetulan nih. Allah mengurutkan ayat demi ayat seperti ini itu bukan, nggak ada maksud. Mendahulukan pasangan baru kemudian menjadi keturunan, ada apa hikmahnya yang agung? Ya secara otomatis wajar belum mendapatkan keturunan kan sebelum punya pasangan yang sah secara syariat. Walaupun pengecualiannya ya ada, sebagaimana Maryam gitu ya. Keturunan, anak, cucu baru akan hadir sebagai keturunan yang menyejukkan pandangan mata saat pasangan telah hadir sebagaimana keinginan kita terhadap keturunan kita. Setiap kita berharap melahirkan keturunan yang menyejukkan pandangan mata, anak yang soleh, ya, solehah, dan itu baru akan terjadi saat telah terajut dengan baik pasangan yang menyejukkan pandangan mata. Jika belum punya pasangan yang menyejukkan pandangan mata, maka akan sedikit kesulitan melahirkan keturunan istimewa saat ya tidak harmoni antar pasangan. Ya, jadi kemarin-kemarin pembahasannya rumah tangga sedikitnya tentang istri gitu ya, atau suami harusnya gitu ya, tambah artinya istri, kemarin istri bahagia gitu. Walaupun suaminya bagaimana agar tetap bahagia, karena ini akan nyetrum ke suami. Tadi sebelum ke sini saya lihat video, kalau istri bahagia maka nanti akan nular ke suaminya, nanti akan menular 3 kali lipatnya ke anak, ke istri bahagia. Jadi membahagiakan tanpa harus menunggu suami bisa. Kalau ada suaminya ya saya sampaikan, ya peran suami besar untuk membahagiakan istri. Karena ini tiktokan ya, artinya suami istri saling gitu ya. Bagaimana istri berpikir saya harus jadi qurratu ayunnya suami saya, maka bagaimana tutur kata lembut saya, senyum saya dan sebagainya. Kalau suami bukan begitu, saya harus jadi qurratu ayun istri saya, maka bagaimana sikap lemah lembut saya, sabarnya saya sama istri saya. Harusnya begitu. Kalau masing-masing itu belajar, masing-masing bergerak, tidak salah satu, ya lebih enteng gitu ya, lebih enteng.
Maka ini para ayah bunda ya, masa-masa belajar. Jadi belajar parenting itu artinya bukan bunda saja, tapi para ayah. Karena namanya parenting kan fathering dan mothering kan. Ya, walaupun secara umum akhirnya parenting ya belajar banyak ibu-ibu itu. Nah, ini masih mending. Karena kadang-kadang misalnya tanpa kehadiran ayah, ibu itu bisa mendidik. Tapi kalau tanpa kehadiran ibu, ayah kesulitan itu. Dan beberapa ulama-ulama besar hasil didikan ibu. Oke, selanjutnya wa ja'alna lil muttaqina mama itu kan terakhir ya. Mintanya qurrata ayun dulu itu. Mendahulukan doa penyejuk hati, baru kemudian doa jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini proses yang hari ini mulai hilang ya. Lahirnya para pemimpin adalah merupakan proses panjang yang dilahirkan dari rahim setiap rumah tangga muslim. Jadi rumah adalah tempat yang pertama utama untuk lahirnya para pemimpin istimewa yang adil. Mereka yang telah mampu menyejukkan pandangan mata di rumahnya, maka diharapkan kelak saat amanah besar itu datang, ia menjadi pemimpin yang istimewa. Sekaligus menjadi teguran keras bagi setiap keluarga muslim bahwa gagalnya kelahiran pemimpin istimewa dan adil hari ini adalah bukti kegagalan keluarga muslim dalam mendidik pondasi awal mereka sebagai calon pemimpin yang menyejukkan pandangan mata di rumah. Jadi jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya keluarga A bertakwa, keluarga B bertakwa, keluarga C bertakwa, dan seterusnya sampai Z bertakwa. Itu satu RT A sampai Z 26. Maka nanti dipilih dari A sampai Z itu salah satunya jadi Pak RT. Pak RT yang bertakwa memimpin orang-orang yang bertakwa. Ini ayat ini. Kalau Pak RT-nya bertakwa, yang dipimpin nggak bertakwa, ini belum terwujud. Sehingga hari ini nggak usah protes-protes apapun ya. Dan kita memang termasuk alhamdulillah yang nggak ikut demo, nggak ikut mencela pemimpin dan sebagainya gitu. Ini adalah sebenarnya kegagalan kita di sini. Sebenarnya akhirnya sumbangsih kami ini ya bagaimana agar saya ini sekarang bagaimana agar keluarga-keluarga itu pada bahagia ya. Insya Allah sebenarnya ini bulan mungkin pekan depan saya ada kajian rumah tangga yang di rumah yang terakhir. Berarti nanti saya buka kelas kedua gitu ya, bulan Juli barangkali buka kelas yang kedua yang di Purwokerto gitu. Barangkali diinfokan yang lain-lain yang ingin ikut sepasang suami istri gitu. Karena saya ingin berkontribusi di sini. Ayo melahirkan keluarga-keluarga yang bertakwa. Untuk menuju pemimpin yang bertakwa hari ini kesulitan sekali. Ya, kesulitan untuk mewujudkan seperti itu. Namun akhirnya sampai insya Allah. Apa peran kita? Iya. Apa ya? 0,sekian% pun berperan lah. Gitu. Bagaimana agar keluarga-keluarga tetap bertahan dengan suka dukanya, tetap bertahan, diperbaiki yang bisa diperbaiki. Selalu menjadi gambaran kepemimpinan yang hebat sepanjang sejarah, di mana para pemimpin besar itu lahir saat di rumah telah berhasil membimbing keluarganya hingga menjadi keluarga yang membahagiakan. Maka insya Allah kelak akan lahir dari rumah itu pelanjut kepemimpinan yang tidak akan mengecewakan harapan umatnya. Ya bisa melihat, membaca sirah ya orang-orang hebat, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Nggak mungkin lahir dari orang-orang biasa, bukan keluarga-keluarga biasa. Ya demikianlah Rasulullah SAW, pemimpin bagi seluruh anak cucu Adam.
adalah gambaran sempurna sebuah keluarga yang melahirkan para pemimpin hebat, dahsyat. Rasulullah dan keluarganya adalah gambaran kesempurnaan kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga. Saya ulangi lagi, Rasulullah dan keluarganya adalah gambaran kesempurnaan kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga. Yang kita tahu bahwa Rasulullah itu kalau tidur itu sampai tikar ngecap. Pernah kadang makannya hanya kurma, tidak masak apa-apa, tidak menyalakan api. Tapi itulah gambaran kesempurnaan kebahagiaan. Yang hari ini karena tidak mengilmui barangkali, gambaran kebahagiaan itu selalu dengan ujungnya dunia, fasilitas dan sebagainya, dan mengindahkan larangan, pokoknya nabrak larangan nggak peduli. Sementara Rasulullah itu gambaran kesempurnaan kebahagiaan rumah tangga. Namun ada hari-hari di mana seakan-akan tidak bahagia, seakan-akan bagi pandangan materialistis itu nggak membahagiakan. Tapi karena punya ya itu jadi keteladanan ya, ada kehidupan akhirat yang sedang dikejar. Jadi pemimpin yang istimewa berasal dari keluarga yang istimewa. Pemimpin yang membahagiakan masyarakat adalah mereka yang menyejukkan pandangan mata bagi keluarganya. Pemimpin yang istimewa merupakan karya perpaduan harmoni suami istri. Dan melahirkan pemimpin istimewa adalah tugas besar masing-masing di antara keluarga kita. Masing-masing. Jadi perlu kerja besar untuk mendapatkan, melahirkan pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan. Ini kerja besar. Ini harus dilakukan sungguh-sungguh, tidak sisa waktu, tidak sekedarnya untuk melahirkan bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh, solehah, untuk mewujudkan anak yang soleh, solehah ini enggak gak sekedarnya, tapi serius. Tidak ada kebesaran, tidak ada kehebatan yang didapatkan dengan cara leha-leha. Bila sampai hari ini sudah sekian lama kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa ini udah lama. Namun ternyata belum terwujud nih. Maka kita bertanya, kita muhasabah, langkah-langkah konkret apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mendapatkannya. Apa jangan-jangan sudah sekian lama kita berdoa ternyata kita tidak mengerti apa sesungguhnya makna doa tadi. Oh, makna yang doa tadi itu kita menjadi pribadi yang bertakwa dulu. Kita ngikutin syariat Allah. Kita tunduk tanpa tapi atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang suami berlaku menjadi seorang suami, bagaimana seorang ayah berlaku menjadi seorang ayah, bagaimana seorang istri berlaku sebagai seorang istri, bagaimana seorang ibu berlaku sebagai seorang ibu. Jobnya dilakukan. Memperbaiki diri bukan malah mikir, oh bojoku bek saya kayak gini. Kenapa mikirin orang lain di luar kita? Toh kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Terutama istri, lebih-lebih sebenarnya tidak begitu berat. Kalau suami berat harus memang nasihatin istri, bahasanya gitu. Walaupun istri mengingatkan iya, tapi tanggung jawab utama malah untuk menasihati itu suami sebenarnya. Maka fokus saja pada perbaikan diri menjadi seorang istri. Jadi merenungi kalimat doa ini, kita akan merasakan betapa tingginya harapan keluarga muslim terhadap generasinya. Ya, dunia akhirat nih. Mendapatkan pemimpin yang hebat, akhiratnya luar biasa.
Ketinggian itu bisa kita pahami dari harapan bahwa generasi kita kelak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan pemimpin yang sering ada di lisan masyarakat, yang terbaik dari yang terburuk, yang terbaik daripada yang buruk lah, timbang orang nana gitu. Ya, masyarakat yang sudah sangat sulit mendapatkan pemimpin yang baik, sehingga yang buruk pun tak masalah lah daripada nggak ada. Bukan pula pemimpin yang baik tetapi bak dalam sarang penyamun, orang yang ini sudah mending baik, yang lain nggak baik-baik, tapi ini pun nggak begitu. Ya, jadi betapa agungnya, betapa tingginya harapan keluarga muslim, karena masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat yang tidak saja mulia dan tinggi di mata manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan bahwa mereka adalah manusia paling mulia di sisinya. Ya. Merenungkan ayat ini, masya Allah. Sebenarnya kalau mau dirujuk kembali, salah satunya adalah surat An-Nisa. Ya, bagaimana majelis taklim sini ya, baru Nisa ya. An-Nisa ini ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat ini menyampaikan bahwa menikah ini tidak hanya sekedar mengakhiri masalah lajang saja, tapi harus ada estafet ketakwaan. Ya ayyuhan nasu taqu, wahai manusia bertakwalah pada Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu, kemudian menciptakan pasangannya dan memperbanyak dari keduanya, laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, bertakwalah. Di awal sudah diminta bertakwa, setelah beranak pinak diminta bertakwalah. Artinya harus ada estafet ketakwaan ketika berumah tangga ini. Ayat tadi yang surah Al-Furqan tadi, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka menikah ini harusnya setelah A menikah sama si B, A menjadi semakin bertakwa, B harusnya menjadi semakin bertakwa. Dan nyatanya iya, harusnya begitu. Karena istri menyiapkan minum itu menjadi bertakwa, istri menyiapkan makanan jadi bertakwa, karena itu amal soleh. Menyiapkan pakaian jadi bertakwa, mengurus rumah jadi bertakwa, suami memberi nafkah jadi bertakwa. Banyak sekali hal-hal yang akan diraih dari rumah tangga itu. Namun harus diilmui. Kalau nggak diilmui bagaimana? Adanya saling mendolimi. Adanya saling mendolimi, saling menyakiti. Hal yang terjadi bagaimana? Ya nggak ada keberkahan. Ya. Sehingga kapan lesan ini harus diem sajalah, udah kita tahan saja, hati kita mungkin sedikit sakit gitu ya, tapi daripada nanti tambah bertengkar hebat dan sebagainya gitu. Jadi ini ya, punya mimpi besar, ya cita-citanya tinggi, dan ini sungguh melelahkan. Kalau tidak ingin lelah yang di dunia ini, yang dengan rumah tangga yang mungkin hiruk pikuknya, naik turunnya ego dan sebagainya, naik turunnya emosional, lelah ngurus rumah dan sebagainya, kalau nggak mau ambil itu, nanti di akhiratnya mau dapat yang mana? Ya, memang lelah, bukan tempat istirahat, tempat mendulang pahala.
Sehingga betul-betul kadang-kadang ada ujian-ujian kesabaran yang pasangan kita, anak-anak kita itu kadang nggak sesuai harapan kita. Harapan nafsu sebenarnya itu kan memang tetap terbaik sebenarnya. Tapi bagaimana kalau kita itu bisa memanage diri kita supaya kita tetap bisa ridho menerima semua takdir yang Allah tetapkan pada kita. Makanya modalnya yang kemarin-kemarin, jadi ini aku urut supaya modalnya kemarin-kemarin itu bagaimana menjadi istri ibu yang bahagia, ya akidah ternyata itu sebenarnya kan pesan. Ini sudah ada pertanyaan. Kalau suami belum paham bagaimana seharusnya tujuan rumah tangga yang sebenarnya, sementara sebagai istri yang sudah mulai belajar dan ngaji, mau menasihati takut malah seperti menggurui dan takut jadi salah paham. Bagaimana caranya agar bisa diterima masukan kita tanpa terkesan menggurui? Barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Ya, saya pun ikut ini kajiannya Ustadz Syafiq Basalamah. Mas, sini, kalau Rasulullah SAW nggak begitu ya, nggak begitu, kata Ustadz Syafiq itu. Langsung dalilnya keluar dan sebagainya. Karena secara umum laki-laki itu ya memang fitrahnya memang pemimpin. Jadi pemimpin kalau dinasihatin itu kayak nggak gelem gitu. Ya dengan cara bahasanya bertanya. Dia ada buku, Mas ini ada buku-buku misalnya gitu ya. Mas kemarin saya dapat pengajian begini-begini ini. Bagaimana menurut jenengan itu. Jadi bahasa-bahasa yang seakan-akan tidak menggurui gitu. Ya dengan bahasa-bahasa bertanya seperti itu. Tapi kalau langsung, Mas sini gitu. Nih saya kemarin dapat begini nih, harusnya begini jadi suami gitu. Itu malah langsung lokro gitu, malah jadinya malah jauh gitu ya, malah jauh gitu. Jadi memang ini ya, tapi mirip ya, ini ilmu ini tak ulang-ulang ya, tentang ilmu komunikasi yang awal agar nasihat berbuah dasar itu kan. Satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan itu atas dasar menyayangi suami. Bukan lagi jengkel, bukan lagi mangkel, apa anjen bojoku kayak kita, misalnya gitu kan. Bukan, tapi memang benar-benar atas dasar sayang. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau sayangi. Lah, orang yang kita sayangi saja belum tentu bisa diberikan hidayah. Nabi saja yang sayang sama pamannya nggak bisa memberi hidayah pada pamannya, apalagi kalau memang rasa kita sedang mangkel. Karena mangkel perlakuan suami yang bagaimana akhirnya kita ngomong, tapi atas dasar pingin sebenarnya unek-unek kita diterima, bukan karena atas dasar sayang sama pasangan, tapi mangkel. Nah ini nggak nyampe tuh. Terus bagaimana? Ya, di antaranya tadi itu ada lagi Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan, bahkan sampai bersumpah tadi itu. Saya lihat videonya itu. Demi Allah saya sampaikan kepada ibu, jika suami mengatakan, Bu keluar yuk, ayo. Bu di rumah ya, oke. Bu begini yuk, ayo. Demi Allah saya sampaikan, mesti suami akan tambah sayang. Kalau suami itu tidak dibantah, tidak ditentang, itu suami akan semakin sayang. Jadi bagaimana perilaku hari-hari? Maka prinsip komunikasi yang berikutnya adalah semakin dipercaya istri, maka semakin nasihatnya diterima bahasanya. Bagaimana dipercaya? Lah memang kalau udah ngaji begini, tunjukkan bahwa memang hasil ngaji itu malah menjadi semakin berperilaku baik terhadap suami. Ya memang rahasia ke. Bojone nyong ngaji terus, malah karo aku ngormati banget. Padahal ya ilmu agama nyong cetek, padahal bayarin nyong sidik, tapi jangan ngajeni nyong banget. Jadi nyong izin keneknya orang ngaji, orang berubah. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan berikutnya yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan itu manfaatnya untuk suami. Misalnya, kalau jenengan begini kan, masya Allah sih mas. Jadi aku bisa dituturin, dinasihati nanti sama anak-anak. Nanti juga karir juga jenengan jadi lebih bagus. Jadi itu memang kesannya adalah benar-benar suami yang akan menerima manfaat dari nasihat istri ini. Kalau memang belum langsung action berubah dan sebagainya, kapan-kapan diulangi lagi. Namun hari-hari penting bagaimana seorang istri. Contoh yang kemarin saya sampaikan ya, seorang suaminya yang dalam tanda kutip ini kan belum paham saja ini.
Tapi mungkin ada yang sampai maksiat ya kemarin yang pernah saya contohkan sampai mabuk dan sebagainya. Tapi perilaku istri tetap dalam hal yang mentaati, menghormati sampai toh suaminya juga luluh berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua bagus lagi nih. Bagaimana mengajak anak-anak kita bisa memahami tujuan hidup lebih utama untuk orientasi akhirat, sementara sebagai orang tua baru ngaji telah salah selama ini mendidik anak yang hanya ingin anak sukses dalam arti dunia. Ya, Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan Masya Allah ya. Jadi kalau seperti ini ada kemungkinan komunikasi. Nah, jadi kalau kamu tetap misalnya dari dunia juga dalam artian masih disusupkan, misalnya kamu jadi dokter, kamu jadi ini, jadi dokter bagus, tetap dijalankan ya nak. Tapi orientasimu nolong orang lain. Jika ada pasiennya memang nggak mampu, nggak usah bayar. Ini pun bisa jadi masuk surga, misalnya gitu. Jadi memang kesannya dunia, tapi karena ini punya orientasi akhirat, dijadikan sebagai amal-amal menuju pundi-pundi pahala. Ini masih memungkinkan. Jadi kalau udah begitu jangan langsung, udah ganti kamu nggak usah dokter, kalau langsung mondok saja, nggak harus begitu juga. Nggak harus begitu, karena anak mungkin nggak siap loh. Belum siap karena selama ini mungkin udah dengan fasilitas macam-macam gitu ya, orientasi begitu, kemudian langsung digeser begitu ya kaget. Tapi memungkinkan hal-hal yang kayaknya berbau dunia nih, tak bisnis, tapi nanti nak kamu harus banyak berinfak dan sebagainya. Itu juga orientasi akhirat kok. Walaupun yang dijalani adalah hal-hal yang lewat jalan-jalan dunia yang tidak harus di pondok pesantren dan sebagainya. Ya. Nah, seperti ini kemudian sering apa? Memang sering ngobrol gitu ya. Ada momen-momen, dan momen ngobrol ini kalau kita itu tidak menyempatkan waktu sama anak-anak di usia 0 sampai 7 sampai balik, nanti ketika kita usia lanjut usia senja, anak-anak kita nggak punya waktu kepada kita. Bisa jadi malah sebelum kita usia senja kita udah nangis, sudah banyak pikiran karena anaknya kok jadi begini-begini. Ya, jadi kesempatan masih ada, apalagi alhamdulillah Allah tetap syukuri. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sekarang saya baru hijrah ini, tapi daripada terlambat tidak sama sekali ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya, maka bimbing juga kami untuk membimbing anak-anak kami. Ya. Nah, di pelajaran yang kemarin-kemarin saya sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mengurus suami itu berat, mengurus rumah tangga itu berat, mengurus anak itu berat, ibadah itu berat, namanya taklif. Ya kita sebagai orang-orang yang dibebani syariat itu mukallaf karena memang berat. Ibadah itu berat, maka wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk, minta hidayah bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara membersami suami supaya suami tidak tersinggung. Nanti senantiasa bagaimana kalau kemarin bahas yang lalu-lalu bahas Allah somat Allah tempat segala bersandar bergantung ya Allah. Engkau amanahkan aku punya suami seperti ini ya Allah. Bimbing aku untuk bisa menjadi istri yang solihah, yang qanitat, hafizatul ghaib, yang senantiasa mentaati suami ya Allah. Bimbing ya Allah. Bimbing senantiasa dalam ridhamu ya Allah. Bimbing hamba ya Allah untuk bisa membimbing anak-anak kami ya Allah. Kami sungguh tidak memiliki kemampuan apapun ya Allah, kecuali Engkau berikan kemampuannya ya Allah. Jadi senantiasa berdoa. Nah setelah hijrah ini jadi teladan yang baik untuk semua aktivitas-aktivitas yang anak-anak akan menjadi, Umi kok jadi begini, Abi jadi begini, Masya Allah gitu ya. Kemudian tetap disampaikan. Sekarang alhamdulillah, dulu Abi sama Umi yang mungkin belum dapat hidayah, ya kamu tahu sendiri begini-begini. Sekarang alhamdulillah Allah anugerahkan, ini adalah anugerah terindah, lebih dari yang kemarin-kemarin kita lalui. Yaitu ada hidayah sunnah. Mari nak kita sama-sama ke sana, ada orientasi akhirat. Jadi memang banyak referensi, banyak ngaji, banyak baca buku, sehingga ada dialog-dialog sama anak itu banyak.
kata-kata, kosakata, kalimat yang pas sesuai dengan anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kunci ketenangan dan kebaikan di rumah tangga sangat dipengaruhi dengan akhlak istri dan bagaimana istri bersikap di segala kondisi dengan berbagai ujian yang dihadapi? Istri itu yang kemarin ya, yang kemarin itu, materi kemarin, jantungnya keluarga. Yang kemarin, yang tadi pagi kalau nggak salah saya baca, tapi lihat video itu sudah beberapa kali kalau nggak salah. Jadi kalau istri bahagia itu nanti 1 kali nular ke suami dan 3 kali nular kepada anak-anaknya. Ya, jadi agak dalam tanda kutip menjadi kunci kalau bahasa begini boleh dikatakan seperti itu, gitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Karena kisahnya Asiyah juga tetap bisa masuk surga dan mungkin bahagia saja walaupun menikah sama Fir'aun. Akhirnya tidak harus menunggu suami yang soleh dulu. Toh nyatanya suami soleh Nuh, Nabi Nuh itu juga istrinya nggak manut gitu ya, nggak manut juga. Jadi memang ada upaya istri sendiri. Karena memang kita akan masuk surga itu atas upaya kita masing-masing. Namun kalau di rumah tangga itu menjadi, kalau bisa bareng-bareng itu lebih enteng gitu. Jadi memang menjadi dan dalam beberapa orang-orang mentadaburi gitu ya, memaknai itu kenapa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau tulang rusuk itu yang bengkok itu akan melindungi jantung, melindungi hati, melindungi organ-organ yang sangat penting di tubuhnya, tubuh manusia. Sehingga ketika istri ini baik-baik saja dan sebagainya, sehat mental, sehat jiwa gitu ya, itu nanti suasana rumahnya itu akan tenang betul. Nah, satu lagi ayat yang mendukung itu yang pernah saya sampaikan juga, litas kunu ilaiha, agar kalian para suami, wahai para suami, tenang, tentram kepadanya. Kembali kepada istri. Itu kembali kepada istri. Jadi istri yang menenangkan suami, istri yang menenangkan anak-anak. Ini menjadi kunci betul. Maka barakallahu fiik, ketika antuna di sini ngaji dan minta sama Allah agar diberi kemampuan, ada diberi hidayah taufik untuk mengamalkan apa-apa yang setelah kita ngaji selama ini. Sekecil apapun upayakan, sedikit apapun upayakan dimulai untuk diamalkan, kecil sedikit demi sedikit, dan senantiasa minta ridho sama suami, minta maaf sama suami terus setiap hari. Itu akan lebih membuat suami merasa dihargai dan akhirnya tenang semuanya, insya Allah kondusif. Oke, tadi lagi ada video lagi tuh, seorang bapak-bapak, kakek-kakek menyampaikan kepada cucunya, nak sekarang ini kalau nggak salah itu ranting tadi diputus, mudah kan? Iya, sekarang beberapa ranting ini kalau biasanya lidi ya diputus jadi langsung, tapi nggak bisa kayak ya, itulah keluarga. Ini bukan untuk bahas persatuan, tapi tadi dihubungkan dengan keluarga. Itulah keluarga kita. Keluarga kita kalau bersatu, kalau bersama, ya itu gangguan luar itu pun nggak akan bisa memengaruhi. Artinya mungkin kita itu ada dengar dari mana, tapi kalau udah saya memang percaya kok suami saya nggak begitu. Istrimu gini-gini, saya percaya sama istri saya nggak mungkin begitu. Berarti karena memang sudah terbangun betul gitu ya. Entah fitnah, entah apa itu dilalui bergandengan bersama-sama untuk mengonter ya hal-hal yang tidak mengenakan di luar sana. Jadi memang istri secara umum itu, dan beberapa kisah ya sudah pernah saya sampaikan juga. Bunda Khadijah Ummul Mukminin itu menentangkan Rasul ketika Rasul itu dalam keadaan ketakutan. Engkau selalu menolong orang, engkau selalu menyambung silaturahmi, maka Allah tidak akan menyenyakanmu. Itu ditentramkan ya, setelah memang minta diselimuti dan sebagainya, memang ditentramkan. Itulah memang, maka ibunda harus clear jiwanya, harus selesai luka pengasuhannya,
harus melakukan tazkiyatun nufus, banyak istighfar dan sebagainya, sehingga hatinya hati yang selamat, hati yang sehat. Kalau bunda sehat jiwanya, insya Allah suami bahagia, anak-anak 3 kali lebih bahagia tertularnya dengan kebahagiaan bunda. Wallahu a'lam bishawab. Ketika suami punya karakter yang baperan, sensitif perasaannya, dan kita merasa sulit untuk mendapatkan suami yang qurrata ayun, sebagai istri apa yang harus dilakukan untuk karakter suami yang seperti ini? Ini dibasuh, bantu lukanya, karena kemungkinan ini kurang dapat, karena suami yang baperan atau sensitifan ini kemungkinan dulu kurang dekat sama ayah atau trauma sama ayah gitu ya, sehingga ini dekatnya sama ibu yang penuh dengan perasaan. Maka untuk memaafkan ayahnya, ya, didorong ketika ada satu hal yang untuk keluarga, Mas, jenengan yang ngambil keputusan, saya makmumnya jenengan, insya Allah keputusan jenengan kami ikuti, dan ini mesti yang terbaik. Misalnya kalau keputusannya ada agak yang kurang, nggak apa-apa, alhamdulillah, masya Allah jenengan sudah berani ngambil keputusan, masya Allah saya kagum, saya bangga, inilah imamku gitu ya. Seperti itu. Karena kalau sudah enggak terus diambil alih, maka nanti suaminya jadi mundur, ya, suaminya jadi mundur. Yang aktif itu harusnya suami. Suami itu yang harus aktif untuk ngambil keputusan, untuk nyari nafkah dan sebagainya, karena sperma itu aktif menuju sel telur. Tapi kalau yang gedebukan itu istri, nanti suami jadinya mau maju tuh nggak bisa, rasanya kegondel. Kemarin ada orang Bandung ya, ikut pelatihan di Purwokerto, kemudian mampir ke rumah gitu kan, saya itu rasanya kegondel, rasanya itu gimana gitu ya. Istrinya itu kayak gandulin gitu ya, jadi punya usaha gini-gini, jadi suaminya jadi nggak bisa lolos gitu. Memang cerita. Jadi biarkan suami maju, istri mundur selangkah untuk suami maju beberapa langkah gitu. Jangan diambil keputusan, biar suami yang ambil keputusan, walaupun mungkin lambat. Lah suami gue lambat lah gini-gini, itu nanti akan membuat semakin tumpul. Nah itu kalau istri malah yang sat-sat begitu, itu hormon testosteron, hormon laki-laki yang jalan. Maka semakin istrinya jadi kayak laki-laki, suaminya jadi baperan kayak perempuan. Maka saling bantunya dengan bagaimana? Ya didorong suami untuk aktif keluar, untuk mengambil keputusan, ya, apa sih namanya, mengambil resiko dan sebagainya gitu ya. Dan itu memang ranahnya suami. Mungkin selesai awal-awal ketika istri yang mengambil alih, tapi nanti suami semakin tumpul, istri semakin kedebukan, dan itu nanti lelah, karena aslinya istri untuk tidak bergerak begitu. Yang bergerak itu dulu sperma, bukan sel telur. Jadi begini, dibasuh lukanya, mungkin dulu ada masalah sama ayah dan sebagainya, dibasuh untuk memaafkan, terus semakin berbakti pada ayah. Kemudian didorong untuk menjadi imam. Pokoknya didorong untuk menjadi imam, melakukan aktivitas-aktivitas. Ketika memberi nafkah, terima kasih. Ketika membuat keputusan, masya Allah gitu ya, terima kasih atas masukannya Mas, ini saya lakukan, hasilnya begini, dilaporkan gitu. Masya Allah nasihatnya kemarin, masya Allah saya bangga jadi istrinya jenengan gitu ya. Hal-hal seperti itu dorong ke sana, dihargai. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, bagaimana menyatukan visi keluarga muslim dengan suami yang keadaannya suami masih mengikuti semua perkataan orang tuanya? Ya Allah, kasihan, yang sering bertentangan dengan visi keluarga karena orang tuanya belum belajar sunnah. Ya ini yang pertama, mungkin berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini suami yang belum qawam, suami yang ya harusnya sudah nikah, kemudian ya sudah punya aturan sendiri, punya rumah tangga sendiri gitu ya, yang tidak dikendalikan oleh mertua atau orang tuanya. Tapi kalau seperti ini ya berdoa kepada Allah, kemudian ngiritnya gimana? Ngirit istri, makanya diirit sampai ngumpulin, nanti minta pisah untuk ngontrak. Mas ngontrak yuk, aku punya tabungan. Karena suami misal aku bisa ngontrak, dia ikut ibuku bayar, ikut bapakku bayar, aku duit. Pokoknya wis
kontrak ya, jenengan nggak usah mikir wis, sementara. Nanti setelah itu asal mau dulu, kemudian aslinya Mas, ini uang juga dari jenengan, masya Allah, saya kumpulin, kita bisa ngontrak, alhamdulillah terima kasih ya. Nah kalau udah begitu, ini akan lebih, saya nggak ngerti ini pertanyaannya, apakah orang tua ini masih sudah berpisah tapi tetap intervensi seperti ini akan memang tidak akan ya kurang baik-baik saja. Nah, ini para ayah ya, yang ini kan ya nanti lihat di YouTube misalnya gitu ya, para ayah itu sudah harus jelas seperti seorang qawam ya. Jadi ini Umum Nisa minta karena ini nanti di upload di YouTube kan biar para ayah juga dengar. Jadi memang materinya sekarang agak tidak hanya untuk bunda full gitu ya, tapi untuk ayah bunda juga. Jadi para ayah, inilah nasihat laki-laki sama laki-laki. Setelah menerima kobil tuh kayak gitu tuh, itu sudah menjadi tanggung jawab besar, sudah punya aturan tersendiri di rumah tangga atau keluarga kecilnya, sudah tidak bergantung kepada orang tuanya dalam mengambil keputusan. Untuk minta menasihat pendapat boleh misalnya gitu ya, tapi yang paling tepat untuk dimintai pendapat adalah istrinya sebenarnya. Yang paling tepat, bagaimana ibu, bagaimana Mi, kamu suka enggak, cocok enggak kalau seperti ini, merasa dihargai sekali, akan rumah tangga akan baik-baik saja gitu ya. Nah, ini salah satunya akan saya nasihatkan untuk para suami. Jadinya untuk mulailah, saya ngontrak awal pertama juga hutang untuk ngontrak rumah pertama kali saya di Cilacap itu saya hutang, tapi saya berani ngontrak gitu, harus pisah gitu, harus tak bawa istri saya ke Cilacap untuk apa? Ya kita harus membina rumah tangga itu membangun rumah tangga ya begitu gitu ya. Kemudian terus ya entah makan apalah dan sebagainya seadanya dulu dan sebagainya gitu ya. Tapi ada suasana-suasana yang menjadi ada kebersamaan yang berbeda, ada keberkahan juga gitu. Ya Allah cukupan dan sebagainya. Berani ya nih para suami, berani saya ceritakan bahwa saya pun dulu ngontrak pertama pun saya hutang untuk ngontrak rumah, kemudian kita membina rumah tangga ya yang agak mandiri. Kemudian apalagi pas kemarin saya di Tegal itu benar-benar jauh dari keluarga saya, jadi keluarga istri benar-benar full gitu ya. Kalau di Cilacap masih ada keluarga istri, depannya kontrakan saya itu rumahnya kakaknya istri, istilah gitu. Masih sedikit-sedikit ada telik sandi gitu istilahnya gitu kan. Telik sandinya ada ya orang duwe beras kayak dan sebagainya misalnya gitu. Kalau di Tegal itu full betul-betul itu. Jadi sampai nggak pakai dukun bayi ya saya yang mandiin anak, jebrol itu ya saya apa dan sebagainya, pokoknya. Nah, itu malah menjadikan sebuah laki-lakinya muncul, perempuan sebagai istri juga istri jadi muncul sifatnya semuanya. Nah, itu menjadi malah sangat terbina namanya rumah tangga ya begitu dengan segala suka dukanya ngaten gitu. Tapi untuk istri lagi ya berdoa. Kemudian tadi itu salah satunya ngirit ya. Terus nanti sampaikan ke suami bahwa ini pun pemberian dari jenengan, terima kasih, masya Allah. Suami pun akhirnya masya Allah ya, suami saya ternyata bisa mengelola uang dan sebagainya, harus bersama-sama. Kalau tetap datang ke rumah orang tuanya ya oke, datang aja, datang sebulan, sepekan sekali dan sebagainya tetap datang. Tapi hari-hari 24 jamnya itu ya hari-hari kemarin ada satu pertanyaan, memang saya tuh gimana ya, ibu saya ini tinggal satu-satunya ibu, anaknya saya gitu. Sementara kalau ibu saya itu nyampur sama suami, dan itu nanti kami ya berantem semua gitu. Saya sama suami ya berantem, saya sama ibu saya berantem, ibu saya nggak suka sama suami saya dan sebagainya. Gimana solusinya? Rumah tanggamu adalah milik suamimu. Kalau suamimu mengizinkan ibu masuk silakan. Kalau enggak, dikontrakkan yang lebih dekat dengan dirimu supaya kamu tetap bisa berbakti. Apapun begitu, gitu ya. Sehingga kemudian laki-laki ini pun mengumpulkan keluarganya. Bukan saya tidak boleh anak saya dibopong Bu, tapi kan saya juga pulangnya kadang sepekan sekali, yang saya baru ketemu anak saya, dan ini pun 24 jamnya saya dikurangi tidur dan sebagainya, atau hari-hari berikutnya sama ibu dan sebagainya, disampaikan lah. Jadi memang laki-laki harus begitu gitu. Harus begitu. Oh ya, jadi demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya sudah pertanyaan sudah selesai ya. Jadi nanti bersama-sama saling mengingatkan ya,
punya keluarga yang punya visi akhirat dan sebagainya, itu akan lebih enak karena tidak diintervensi ya. Jadi kadang-kadang yang membuat rumah tangga kita nggak baik-baik saja itu pihak ketiga, dan pihak ketiga itu bukan pria lain atau wanita lain, tapi mertua, orang tua, ipar, sehingga betul-betul harus berani misah untuk menyatukan visi keluarga. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.